Saudara, saya merenung ya, orang yang bisa berbahagia seperti lagu tadi, bisa mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara mampu mengasihi Tuhan, pasti bahagiamu komplit. Tema pada pagi hari ini adalah orang yang berbahagia. Seperti apakah orang yang berbahagia itu? Ya. Sebelum saya menyampaikan firman, saya kasih satu cerita dulu tentang Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang pengarang lagu. Lagunya sering kita nyanyikan di sini, khususnya saya ya. Saya sering membawakan lagu itu, dan karena lagu itu menyentuh hati saya. Salah satu lagunya, coba di G. Lagunya begini, G. Ini karangan dia nih ya. Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, dengar doaku. Itu ciptaan Fanny Crosby. Ada lagi. Coba di C. Ini supaya saudara bisa nangkap dulu karyanya ya. C coba. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Pernah dengar lagu ini? Ahli warisnya ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Nah, kata-katanya begini. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saya nggak tahu kata-katanya benar apa enggak ya, kurang lebih begitu. Suatu hari dia ulang tahun di usia 92 tahun. Fanny Crosby umur 6 minggu itu dia mengalami kesalahan obat, sehingga menyebabkan dia di usia 6 minggu itu mengalami buta. Jadi yang saya tadi nyanyikan, aku bernyanyi bahagia, adalah orang yang buta. Menciptakan lagu ribuan dan sangat memberkati banyak orang. Di ulang tahun yang 92 tahun, dia ngomong begini, jika ada orang di dunia ini yang lebih bahagia daripadanya, tolong dong bawa orang itu kepadaku, aku ingin menyalaminya. Jadi dia merasa adalah orang yang paling berbahagia. Tapi kondisinya buta waktu dia usia 6 minggu. Itu hanya karena kecelakaan salah minum obat. Saudara bisa bayangkan, orang ini bilang, saya adalah orang yang terbahagia. Kalau ada yang lebih bahagia dari saya, tolong bawa kemari. Saya mau cuma kasih salam. Nah, rahasianya apa? Kok dia bisa berkata, saya adalah orang yang terbahagia? Nah, saya mencatatnya adalah, karena Fanny Crosby bisa berkata begitu, karena dia mengalami Tuhan dan dapat menikmati Tuhan. Ini kuncinya. Tema saya yang sesungguhnya adalah mengalami Tuhan. Tadi saya ucapkan adalah orang yang berbahagia. Siapakah orang yang berbahagia? Adalah orang yang bisa mengalami Tuhan. Saudara bayangkan kalau saudara punya mobil yang bagus, harganya miliaran, tapi kalau saudara tidak bisa menikmati mobil itu, saya anggap saudara itu orang paling bodoh. Nggak bisa pergi kemana-mana. Kalau dipaksa pergi kemana-mana, kepanasan. Padahal di dalam mobil yang mewah itu ada AC. Saudara nangkep sesuatu ya? Saya mau katakan saudara itu punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Makanya Fanny Crosby bisa berkata seperti itu. Dia ngalami, tapi kondisi fisiknya buta, nggak bisa melihat. Tapi dia bisa melihat Tuhan itu secara dari mata rohani. Suatu hari dia ditanya oleh seorang wartawan, Fanny, kalau Tuhan mau mengabulkan doamu, kira-kira kamu minta apa?
Saudara tahu jawaban dia apa? Saya mau bisa melihat, karena dia buta kan. Tetapi, nah ini nih yang luar biasanya. Yang pertama aku lihat adalah Sang Juru Selamatku. Berarti dia melihatnya di mana nanti? Di surga. Dia kalau tidak mengalami kebutaan yang seperti tadi saya cerita, mungkin dia tidak bisa berkarya seperti yang lagu-lagu tadi. Itu lagunya ribuan, sangat memberkati banyak orang. Dia lahir di tahun 18 berapa-berapa. Jadi udah cita lama ya. Oke ya. Firman yang kita mau baca, coba Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Sebagai Bapak yang baik, dia Bapak yang baik ya. Saya nggak bicara yang di dunia, di surga dulu, di dunia. Maunya adalah kita punya anak tuh ceria, riang, gembira. Nggak mungkin seorang bapak yang baik senang lihat anaknya termenung lesu, sedih, kayaknya ada beban berat gitu. Terus bapaknya bilang itu yang saya senang, nggak mungkin kan? Itu bapak yang di dunia, apalagi bapak yang di surga. Bapak yang di surga itu maunya saudara itu anaknya sukacita. Nah, firman Tuhan Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Coba kita baca ini ya. Ayo cepat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bukan dalam berkat Tuhan ya. Sekali lagi ditekankan lagi nih, kukatakan bersukacitalah. Next. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Pembunuh nomor 1 sukacita apa? Khawatir ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Akibatnya, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kembali lagi ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5. Nah, saya mau bahas ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya merenung firman ini, apa maksudnya? Begini saudara, ketika saudara dihina, saudara dicela, saudara difitnahkan dengan yang jahat, tapi hatimu itu tetap sukacita. Di situ orang bisa melihat Tuhan di dalam hidupmu. Kalau saudara disinggung, dihina, saudaranya ngambek, sukacitanya langsung hilang, nggak kelihatan Tuhannya. Makanya firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan, bukan dalam keberkatan Tuhan. Makanya dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, adalah itu yang tadi saya katakan. Fanny Crosby mengalami hal yang tidak baik. Yang tadi saya cerita, matanya buta di usia 6 minggu. Tapi dia bisa berkata, aku ini adalah orang yang paling bahagia. Mau dihitung dari mana, catatan dari mana, buta, kok bisa dibilang bahagia? Saudara nangkep ini gak? Nah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang adalah ketika engkau mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tadi saya katakan. Mungkin saudara dihina, direndahkan, difitnah, mengalami penderitaan. Tapi saudara sukacitanya itu tetap. Tangkap ini ya. Dikatakan Tuhan sudah dekat ya. Coba keluarkan dulu 1 Petrus 4 ayat 14. Jadi biarlah kebaikan hatimu diketahui orang dengan cara apa? Saudara direndahkan. Ya tadi saya cerita, tapi tetap sukacita. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista, direndahkan karena nama Kristus. Saudara diajak pergi jalan-jalan di hari Minggu, saudara menolak karena saudara mau pelayanan atau saudara mau beribadah, saudara dihina. Gereja melulu tapi hidup lu merarat lu. Waduh, saudara bagaimana? Mendingan gue deh. Gue gak ke gereja-gereja, lu lihat diberkati Tuhan, gue naik mobil, lu naik motor butut, mogok melulu lagi, ke gereja melulu. Nah itu, saudara dinista, terus saudara bagaimana? Justru ketika saudara dinista,
Oleh karena nama Kristus, karena saudara mau ke gereja, melakukan hal-hal yang rohani, firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jikalau kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Roh sukacita itu ada padamu. Saudara menangkap sesuatu? Nah, saya mau katakan, ini saya cerita lagi tentang Fanny Crosby. Dia bisa bilang, aku adalah manusia yang paling bahagia di dunia. Punya prinsip, jangan kumpulkan apa yang akan kau tinggalkan di dunia ini. Ada kan orang yang dari pagi sampai malam kerja pontang-panting, ngumpulin sesuatu, yaitu harta benda. Di masa pandemi saya melihat banyak hal-hal yang mencelikkan mata rohani saya. Salah satu adalah, kalau nggak salah ya, saya nggak gitu perhatikan, ada orang terkaya di Malang, kota Malang, punya mobil begitu banyak, koleksinya, di videoin tuh. Akhirnya kan dia meninggal tuh, sakit apa? Ya COVID-19, dijemputnya aja pakai helikopter. Kalau kita lihat masih muda itu anak, ya, bangsa 40 berapa dah, ada yang nonton nggak videonya tuh? Rumahnya keren, akhirnya meninggal dunia. Nah, saudara mau berbahagia seperti Fanny Crosby, saudara harus punya prinsip, jangan kumpulkan apa yang akan kau tinggalkan di dunia ini. Ya tadi saya cerita, harta. Tapi kumpulkanlah apa yang akan kau nikmati di surga. Fanny Crosby punya prinsip seperti itu. Saya buta di sini nggak apa-apa. Bahkan ditanya tadi, kalau di permohonannya dikabulkan mau minta apa? Minta matanya bisa melihat, tetapi yang saya pertama lihat adalah Sang Juru Selamatku. Lihatnya di surga. Tangkap ini ya. Nah, saya mau bahas sedikit dulu ya. Apa itu sukacita? Tadi kan kita bicara sukacita nih ya. Bedanya dengan senang, ya, atau happy. Sukacita itu salah satu buah roh. Jadi, berbahagialah saudara ketika saudara, tadi saya katakan, saudara bisa mengasihi Tuhan. Kalau saudara buka hati, terima Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan kan taruh rohnya, yaitu Roh Kudus. Buah roh itu apa? Sukacita. Jadi Roh Kudus itu adalah buah roh, salah satu buah roh adalah sukacita. Bedanya nih sukacita dengan senang, sukacita itu dari dalam keluar. Dia tidak akan dipengaruhi oleh sekeliling kita. Senang itu, happy itu, dia harus ada kejadian dulu. Jadi yang di luar itu mempengaruhi yang dalam. Harus dapat apa dulu? Dapat undian, dapat ya sesuatu dah. Nah itu happy. Baru happy, happen ya. Something happen, make you happy. Sesuatu dulu kejadian. Dompet saudara hilang, saudara udah kelabakan. Aduh, bagaimana nih? Di situ banyak surat-surat penting. Ada apalah, ada apa. Tiba-tiba ketemu. Waduh, saudara senang tuh. Nah itu, senang. Sukacita, dia dari dalam keluar. Tidak dipengaruhi oleh dari luar. Senang. Nonton dulu film yang lucu. Mungkin saudara nonton Warkop, saudara ketawa, terpingkal-pingkal. Saya sering lihat istri saya lagi main-main, lihat-lihat handphone. Tiba-tiba dia bisa ketawa cekikikan gitu. Nah itu dari luar masuk, karena lucu gitu ya. Mungkin di TikTok. Nah itu dari luar, dia masuk ke dalam. Saudara nangkep ini. Sedangkan sukacita itu, dia dari dalam keluar. Tidak dipengaruhi oleh sekeliling kita. Saudara mau seperti itu kan? Sehingga saudara akan berkata, saya adalah orang yang paling bahagia seperti Fanny Crosby. Nah, orang yang mengalami Tuhan pasti mengalami sukacita dan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Saya udah sering cerita di sini. Perlu saya ulang supaya saudara ingat. Damai sejahtera itu apa? Coba saya mau nanya salah satu orang ya. Mungkin Ibu Erna bisa kasih saya pendapat. Apa sih damai sejahtera, Bu? Menurut Alkitab yang Ibu tangkap selama ini? Bingung. Aprianto, damai sejahtera itu apa sih? Semua orang mencari damai sejahtera, tapi nggak tahu damai sejahtera itu makanan apa, kue apa. Ya bingung dong saudara. Aprianto tahu damai sejahtera? Apa? Kalau kamu mengalami Tuhan, pasti kamu mengalami damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Tuh, ternyata apa yang saya sampaikan di sini nggak nangkep, nggak nempel di saudara. Mungkin Pak Thomas bisa. Apa Pak damai sejahtera? Bingung juga. Nggak ada yang tahu ya di sini ya. Pak Joni tahu nggak Pak?
Damai sejahtera itu apa? Bingung. Saudara, maaf ya. Saya sering dikatakan begini, Pak Yuliat ini pendeta ulangan, sering mengulang-ulang. Tetapi ada baiknya buat saudara. Saya mau katakan damai sejahtera itu adalah ketika kita orang berdosa, tapi didamaikan oleh Tuhan. Didamaikan atas inisiatif Tuhan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, disitulah ada apa? Damai sejahtera. Kalau saudara, saya sering katakan, kalau saudara melanggar lalu lintas, ya, entah itu lampu merah, saudara diprit sama polisi. Saudara kalau nggak mau repot, nggak mau ditilang, yang keluar dari mulut saudara apa? Pak, damai ya. Dan biasanya yang bersalah itu yang mengeluarkan sejumlah uang. Damai kan nggak mungkin damai aja Pak ya, terus nggak keluarin uang, pasti keluarin. Paling nggak 50.000. Damai ya Pak ya. Nanti si polisinya itu lihat, oh iya, itu berdamai. Tapi tidak bisa disebut berdamai sejahtera kan itu. Begitu juga kalau kita diperdamaikan oleh Tuhan atas inisiatif Tuhan, padahal yang salah kita. Bayangkan kalau kita yang salah melanggar lalu lintas, terus kita berinisiatif damai, terus kita minta uang sama polisi, lucu ya. Tapi lihat Tuhan ini dahsyat. Dia punya inisiatif untuk berdamai dengan kita, padahal kita yang orang berdosa, dia berinisiatif, yang keluarin sesuatu siapa? Tuhan. Dengan apa? Mati di kayu salib. Cuma dapetin saudara dengan darahnya. Itulah yang disebut damai sejahtera. Nangkep ya? Oke, jadi melebar kemana-mana. Coba untuk meyakinkan 2 Korintus 5 ayat 21. Ayo cepat. Saya maunya cepat nih. Karena ini ayat-ayat tambahan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi damai sejahtera adalah berdamai dengan Tuhan, padahal kita orang berdosa. Atas inisiatif Tuhan dengan mengorbankan dirinya. Tangkap ini ya. Oke. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengalami, pertama ya, orang yang berbahagia adalah pertama adalah orang yang mengalami Tuhan dengan tidak khawatir tentang apapun juga. Keluarkan ayat 6 tadi, ayo. Filipi 4 ayat 6, karena firman ini yang kita mau bahas ayat per ayat. Ayo cepat. Filipi 4 ayat 6 ya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengalami Tuhan dengan tidak khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mau katakan kalau saudara khawatir sesaat, itu manusiawi. Tapi jangan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Nah, saya mau katakan, salah satu pelecehan, penghinaan terhadap Tuhan adalah ketika engkau khawatir berkelebihan. Tanpa kita sadari. Saudara nggak usah bilang kata-kata apa gitu ya. Ketika engkau khawatir, kau sedang melecehkan Tuhan. Kenapa orang bisa khawatir berkelebihan? Saya merenung. Ternyata orang yang khawatir berkelebihan itu adalah orang yang dikeluarin ya. Orang yang khawatir berkelebihan adalah orang yang tidak mampu melihat kemurahan daripada Tuhan. Kita punya anak itu khawatir aja tentang besok minum susu apa enggak, nanti saya sekolah apa enggak. Kira-kira dia menghina orang tuanya enggak? Kurang lebih begitu ya. Enggak bisa melihat kemurahan daripada bapaknya, orang tuanya. Ini ya. Nah, saya katakan kita untuk tidak khawatir, kita harus mampu melihat kemurahan Tuhan dan menikmatinya. Saya selalu begitu. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, tadi pagi Pak Thomas mengirim suatu quote gitu ya, bagus juga. Kata-katanya bagaimana Pak? Kita berbahagia bukan karena segala sesuatunya baik, tapi dapat melihat yang baik dari segala sesuatu. Saya minta, saya doa seperti itu. Setiap kejadian, meskipun tidak baik, saya minta Tuhan mampukan aku untuk melihat yang baik dari segala sesuatu dengan mampu melihat kemurahan Tuhan dari satu peristiwa di mana mungkin peristiwa itu
membuat saya takut, khawatir yang berkelebihan. Tapi selalu kejadian-kejadian yang Tuhan lakukan, di balik itu selalu ada kemurahan Tuhan. Saya udah sering katakan, saya kalau mau cerita, itu ada episode tersendiri, peristiwa-peristiwa ini. Oh, begitu. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ketika terjadi sesuatunya satu hari nanti saya cerita. Wah, itu seru banget deh. Ya. Nah, orang khawatir umumnya apa? Bimbang. Coba saudara merenung. Dan mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan. Kemarin saya cerita, orang stres itu adalah saudara mampu melakukan 2, ya, tetapi beban saudara 5. Pasti orang itu stres. Khawatir itu menyebabkan orang stres. Nah, mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan. Contoh aja nih, sederhana ya. Saudara besok ada acara, terus saudara takut atau khawatir tentang hujan. Saudara kan nggak bisa mengendalikan hujan. Besok hujan jam berapa, saudara nggak tahu ya. Nah, mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, seperti contoh tadi saya katakan, besok hujan apa enggak ya? Orang itu bisa menikmati hidup? Itu yang sering saya katakan. Apa yang mampu saudara lakukan, lakukan. Saudara punya kekuatan 2, lakukan yang 2 itu. Kalau bicara persoalanmu 5, yang 3 nggak mampu kau lakukan, serahkan semua kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ini namanya serahkan. Yang nggak bisa kau lakukan, kau serahkan kepada Tuhan. Yang bisa kau lakukan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Akibatnya, coba di next. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Orang yang khawatir, panik, terus akhirnya jadi stres, menjelang depresi, karena saya udah ngalami ini. Pasti pikirannya tuh kacau. Mengambil keputusan dalam situasi yang seperti itu, pasti salah. Tapi firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus untuk mengambil keputusan yang terbaik. Karena hidupmu itu adalah keputusan. Hidupmu itu ditentukan oleh pilihanmu. Jadi jangan ngambil keputusan dalam keadaan hatimu kacau. Perlu ketenangan, damai sejahtera. Disitulah saudara baru ngambil satu keputusan. Tangkap ini ya. Jadi orang yang khawatir berkelebihan, mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Biasakan ada ungkapan, kalau kita khawatir yang wajar nih, sedia payung sebelum hujan. Bagus gak? Bagus, lihat mendung ya kita siapin payung. Tapi kalau orang yang khawatir berkelebihan, dia buka payung sebelum hujan. Sengsara gak saudara? Mencoba mengendalikan sesuatu yang saudara tidak dapat kendalikan. Buka payung sebelum hujan. Siapa yang bawa payung di sini? Mungkin mendung-mendung bawa payung. Buka coba. Padahal belum hujan. Saudara nangkep sesuatu? Makanya hidupmu jadi gak bahagia. Tangkap ini ya. Nah, orang yang berbahagia adalah orang